Yang selewengkan kitab Musa. Saya tanya Anda dari Musa disampaikan yang selewengkan kepada siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti orang ahli kitab. Siapa? Pasti Siapa itu ahli kitab? Kapan itu selewengkan? Nah, tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik. Tahun berapa? Dengar. Tunjukkan literatur yang nama mengatakan kepada saya ketika Musa meninggal. Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang Ketika Nabi Musa meninggal, tunjukkan kepada saya siapa yang menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Beban pembuktiannya itu ada pada Anda. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa ada Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen teman-teman sekalian, supaya channel ini mendapat rekomendasi dari YouTube dan banyak orang akan diberkati ya. Kali ini kita akan membahas satu perdebatan yang luar biasa sekali antara Pak Albert dengan Pak Juma yang dari Muslim. Teman-teman, dimana ya ada perdebatan mereka mengenai sebuah pembuktian dari Kristen bertanya tentang Islam atau Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat dan Injil yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Lalu Ustadz termasuk Ustadz Juma ini kan katakan bahwa kitab itu sudah tidak asli, sudah tidak ontetik karena sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Lalu dari Pak Albert ya meminta pembuktian itu, siapa yang merubah-rubah, tahun berapa, di mana gitu ya. Lalu dia bilang sudah dirubah-rubah kitab Musa itu. Nah, jadi kitab Musa saja dia tidak tahu teman-teman sekalian ya. Apakah kitab Esra itu kitab Musa, karena Ustadz Juma katakan kitab Esra itu adalah kitab Musa ya. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan ya video berikut ini supaya kita mengerti ya. Tonton sampai selesai supaya tidak salah paham. Berikut videonya. Kepada Islam, topiknya ini mengenai pewahyuan Al-Quran. Sesi berikutnya baru standby yang Islam. Silakan dari kekristenan. Ini apakah Kristen ini Kristen? Coba aku buka dulu mute-nya ya. Silakan. Ya. Dari Kristen ya? Siap, Kristen. Oke, siap. Namanya siapa? Ya, Kristen. Oh, namanya Kristen juga, ya udah nggak apa-apa. Oke, ini seperti yang moderator sampaikan, kita akan menggunakan sesi battle karena ini kita dua topik malam ini, sehingga berat untuk narasumber untuk tetap stay tune sampai jam-jam ke depan. Jadi mohon maklum, kita sesi battle 5 menit. Untuk timer silahkan dipersiapkan. Gurunda, tafadhol dibuka mute-nya. Oke. Sebentar belum Bre. Oke, Gurunda siap ya. Silahkan dari pihak kekristenan dulu yang memulai berbicara dalam waktu battle ini. Timer jalan. Ya, oke. Pak Zuma, ini kan polemikus Muslim itu biasanya mengatakan Alkitab itu palsu. Memang waktu di sesi yang pertama versus Pak IGM itu Pak Zuma mengatakan, oh bukan palsu, asli, Alkitabnya asli. Ditulis oleh Lukas, Paulus dan sebagainya, tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi Pak Zuma mengatakan demikian. Nah sekarang saya mau merujuk kepada Ali Imran ayat 3 yang mencatat bahwa kitab-kitab sebelumnya, sebelum Quran itu, Taurat dan Injil itu benar. Lalu di An-Nisa 136 mengatakan ada perintah dari Allah untuk percaya kepada kitab sebelumnya yang diturunkan sebelumnya itu. Dan sebelumnya itu apa? Taurat, Injil yang diklaim oleh Ali Imran itu benar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Sementara Anda sendiri mengatakan kitabnya Kristen itu, Injilnya Kristen itu bukan firman Tuhan. Yang ada sekarang ini, itu bukan firman Tuhan. Lalu bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah dalam An-Nisa 136 itu? Silakan Pak. Oke, teman-teman sekalian coba diperhatikan ya. Jadi yang diminta oleh Pak Albert adalah silakan buktikan bagaimana Anda ya dari Muslim ini ya, bagaimana para Muslim, ustadz-ustadz itu menjelaskan tentang surat An-Nisa 136 itu yang membenarkan kitab Injil dan kitab Taurat. Sementara mereka katakan bahwa kitab itu yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yaitu Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Nah, bagaimana mereka bisa melaksanakan kitab atau di surat An-Nisa 136 tadi teman-teman sekalian? Bagaimana cara mereka? Sementara kitab yang itu tidak ada, padahal mereka diharuskan untuk melihat kitab itu. Apakah memang kitab itu ada sama mereka atau tidak ada? Nah, ini yang ditanya oleh Pak Albert. Nah, kita lihat jawaban ngawur dan loncat sini loncat sana dari Ustadz Juma teman-teman sekalian. Berikut videonya. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Satu dalil
Di dalam surah apa tadi? Dalam surah Ali Imran ayat 3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Jadi dengan kebenaran. Jadi kitab ini mengandung kebenaran. Musaddiqal lima baina yadai wa anzal Taurah wal Injil. Jadi yang diuraikan Al-Qur'an diterangkan di sini. Allah mewahyukan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurah dan Injil. Jadi ayat ini mengatakan Al-Quran ini mengandung kebenaran, Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan juga menurunkan, dan Allah juga ini menurunkan Taurah dan Injil. Ini tidak dipungkiri oleh umat Islam. Jadi dari informasi Al-Quran, menerangkan bahwa Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab terdahulu. Bagaimana dengan kitab terdahulu? Allah juga menjelaskan dalam ayat Al-Quran, diterangkan innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaru bihi thamanan qalila. Jadi kitab-kitab terdahulu itu dibenarkan oleh Allah. Nah, pembenaran ini itu ruang lingkupnya bukan berarti kitab tersebut itu benar. Dalam arti kata tidak akan mungkin diselewengkan oleh orang-orang yang didatangkan kepada mereka. Bukan begitu. Kebenaran yang dimaksud adalah bahwa kaum terdahulu itu telah diberikan kitab Torah dan juga Injil kepada mereka. Namun diurai kemudian oleh Allah bahwa mereka ini kaum terdahulu gemar kemudian menyembunyikan apa yang didatangkan oleh Allah kepada mereka. Ini yang perlu sahabat pahami. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Hai ahli kitab, mengapa engkau mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui kebenarannya? Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Identifikasi sederhananya adalah kebenaran Al-Quran ini, kita tidak lagi pernah menemukan kitabnya Nabi Musa dan tidak pernah lagi menemukan kitab yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena itu kemudian apa yang Anda urai apa yang Anda pertanyakan dalam surah Ali Imran itu benar adanya, bahwa Allah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Ya, kitab yang dimaksud di sini adalah Injil Taurah. Oleh karena itu Islam beriman kepada kitab ini. Namun kemudian di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, di situ diterangkan bahwa orang-orang terdahulu ketika mereka diberi kitab, mereka menyembunyikan kebenaran itu, lalu dia mengatakan wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi tsamanin qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjual dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Sebentar saya akan membuktikan bahwa ada buku yang ditulis bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi karena selera yang mau menuliskan. Demikian. Ya, kita ketawa berjemaah dulu teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, kenapa saya mengajak kita untuk tertawa dengan jawaban Ustadz Juma ini? Karena itu dia muter sini muter sana, dia kelabui kita dengan bahasa Arabnya yang sama sekali memang tidak ada artinya sebenarnya. Yang ditanyakan adalah pembuktian bagaimana cara Ustadz Juma dan kaum polemik Islam lainnya untuk melaksanakan surat An-Nisa 136 dan juga surat Al-Baqarah yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Albert. Jadi yang diminta itu bagaimana? Karena selama ini orang-orang Islam itu kan selalu katakan kitab Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Bahkan juga tadi ya Ustadz Juman mengutip ayat-ayat Al-Quran dikatakan bahwa membenarkan kitab Taurat dan Injil, namun di ayat Al-Quran yang lain diterangkan bahwasanya Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan, sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Bahkan mereka menjual kitab itu dengan harga murah. Ya, teman-teman, ini fitnah. Ya, udah lagi fitnah berkata bahwa sudah dipalsukan, lalu sekarang dia katakan sudah dirubah-rubah dijual dengan harga murah. Nah, ini tidak menjawab pertanyaan daripada Pak Albert. Yang ditanya Pak Albert itu, kalau Anda mengatakan sudah dipalsukan, silakan buktikan di mana kitab aslinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian ya. Kalau misalnya Ustadz Juma dan yang lain berkata Alkitab ya Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan, mana
aslinya. Karena kan surat An-Nisa 136 itu menyuruh umat Islam di seluruh dunia untuk bertanya, untuk melihat kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, bagaimana kalian bisa melihat itu? Ustaz Jumat katakan tadi itu tidak akan bisa ditemukan karena itu sudah dirubah-rubah. Lalu bagaimana Anda bisa melakukan perintah daripada surat An-Nisa 136? Ini sebenarnya yang harus dijawab oleh Ustaz Jumat, bukan lompat sini, lompat sana, lompat situ, lompat di situ, di sini, gitu ya. Ini lucu sekali teman-teman sekalian ya. Nah, mari kita melihat ini Pak Albert itu langsung bantah dan dia bilang Anda tidak menjawab pertanyaan saya gitu ya. Oke, kita lihat video berikut ini. Ya. 20 detik silakan. Saya kira Anda belum menjawab pertanyaan saya tadi. Kan ini ada perintah Pak dari An-Nisa 136 untuk percaya kepada kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu Anda berkelit mengatakan itu sudah diselewengkan atau itu bukan firman Tuhan lagi. Maksudnya yang ada sekarang ini itu sudah diselewengkan. Lalu bagaimana Anda mau melaksanakan perintah dalam An-Nisa? Iya, maaf untuk berikutnya sesi battle sudah habis. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Maka dari itu untuk kedua narasumber dan juga penanya silakan gunakan waktu seefisien mungkin. Adinda boleh nggak supaya teman kita nggak kecewa, boleh nggak 1 menit? Oh gitu. Boleh ya? 3 menit deh. 3 menit Gurunda nggak cukup ini soalnya. Oke, baik. Dari gini, kawan sebentar Gurunda. Dari kawan Kristen juga kalau misalnya udah dirasa ada yang kurang cocok dengan jawaban dan pertanyaan langsung di ini aja karena ini sesinya battle gitu. Aku nggak bisa memberikan sesi tanya jawab kepanjangan. Mohon dimengerti ya. Silakan Kristen dibuka lagi mute-nya. Aku kasih 3 menit tambahan untuk Kristen saja spesial. Silakan. Betul ya. Saya pikir tadi tanya jawab. Itu dia makanya. Ayo. Ya. Sorry. Tadi surah apa tadi? An-Nisa ayat berapa ya? An-Nisa 136 itu kan perintah untuk percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sekarang faktanya yang ada sekarang Injil dan Taurat itu katanya sudah diselewengkan oleh Ustaz Zuma itu tadi. Nah, bagaimana mau melaksanakan perintah An-Nisa 136 itu? Iya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah wa rasulih. Jadi ini adalah perintah. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Nah, memang kami beriman kepada kitab itu, kami beriman. Kami tidak mengingkari bahwa adanya kitab yang pernah diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, itu tidak ada. Kami beriman, kitab itu ada. Kami tidak pernah mengingkari itu. Rukun iman, ya itu harus beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian, lihat di sesi kedua ini teman-teman sekalian. Masih sama saja. Kami beriman dengan kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Karena ada perintah, ya orang-orang Islam pasti beriman dengan itu. Nah, kalau memang beriman dengan Taurat dan Injil, lalu siapa yang menyelewengkan? Kenapa Anda menuduh sudah diselewengkan, sudah dipalsukan lah, tidak asli lah, sudah dikarang-karang lah, dan begini begono. Padahal sudah ya diselewengkan kata Anda. Nah, sekarang Anda mengutip Al-Quran lagi, oh kami beriman, kami tidak pungkiri hal itu, kami tidak menyangkal hal itu, memang ada Taurat dan Injil yang harus kami beriman di dalamnya. Nah, sementara Anda tidak beriman kepada Injil dan Taurat yang ada sekarang. Nah, ini yang ditanya, kalau kenapa tidak beriman dengan kitab yang sudah ada sekarang yang dimiliki oleh orang Kristen. Di sini pertanyaannya sebenarnya teman-teman sekalian. Silakan ya teman-teman yang muslim yang bisa memberikan jawaban, langsung tulis di kolom komentar. Ya ini lucu sekali Ustaz Juman ini. Lompat sini lompat sana dia. Ini nggak terjawab sampai akhir teman-teman sekalian. Mari kita melanjutkan apa yang disampaikannya. Namun kemudian firman Allah juga menerangkan bahwa kitab sebelumnya ini sebelum Al-Quran itu sudah dicampur adukkan dengan kebenaran. Saya tanya kapan mulai dicampur adukan? Kapan diselewengkan? Tahun berapa itu? Di mana? Nah, siapa yang menyelewengkan? Tahun berapa? Di mana? Dan siapa yang menyelewengkan? Oke, bagus. Saya tidak bisa kemudian menjelaskan siapa yang menyelewengkan. Kenapa? Enggak bisa dong. Harus dijelaskan supaya kita ngerti. Oke, itu kemampuan saya terbatas. Lah, bisa. Harus jelaskan. Yang saya bisa uraikan kepada sahabat, kitabnya Nabi Musa itu sudah tidak ada. Tapi muncul kemudian kitab yang mengaku sebagai kitabnya Nabi Musa. Nah, siapa yang menuliskan itu? Anda boleh lihat sejarah 3 sebelum Masehi, bagaimana salah satu kaisar Romawi memerintahkan kitabnya Esra diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Setelah Septuaginta ke dalam bahasa-bahasa yang lain, tanpa menyertakan original teks dari kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Kitab Musa itu Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu ada itu. Dari Musa disampaikan kepada siapa? Siapa yang selewengkan tahun berapa? Dari Musa disampaikan kepada siapa?
Siapa yang selewengkan kitab Musa? Saya itu? tanya Yang Anda dari Musa diwahyukan Enggak. disampaikan Yang selewengkan kepada siapa? Yang selewengkan itu siapa? Pasti Sementara orang-orang kitab ahli kitab. Ini lucu ya, yang sekarang teman-teman sekalian, sangat lucu sekali ya. Jadi dia menuduh bahwa sudah diselewengkan ya. Jadi ini yang pelin-pelan Al-Quran atau Ustadz Juma ini ya, atau ini hanya tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada data daripada kitab suci Anda, Pak Ustadz ya. Luar biasa sekali, lucunya loh, kebangetan. Lalu dia mengatakan bahwa kitab Musa itu sudah diselewengkan ya oleh beberapa orang ya di tahun 3 Masehi katanya ya, di kekaisaran Romawi gitu ya. Jadi kitab Esra dijadikan kitab Musa katanya. Jadi dia pikir bahwa kitab Esra itu adalah kitab Nabi Musa yang ditulis oleh Nabi Musa. Bukan. Ya, kitab Musa itu teman-teman sekalian ada 5: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Yosua. Ya, ada 5 dan itu tidak pernah diselewengkan sampai hari ini. Itu ada original teksnya, juga ada kepada orang-orang Kristen. Jangan Anda lihat karena sudah di bahasa Indonesia kan ya, sama dengan Al-Quran kan ya. Dia adalah bahasa Arab tapi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Bukan berarti tidak ada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ada. Begitu dia logikanya Ustadz Juma ya. Jadi original teks dari kitab Musa itu ada, sangat jelas ya. Dan sekarang kita beriman di situ dan kita gunakan saat ini ya, ada di Perjanjian Lama. Oke teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan karena ini meminta pembuktian, tetapi Ustadz Juma nggak bisa membuktikan. Justru dia tanya balik kepada Pak Albert, silakan buktikan. Nah, dia yang mengklaim, dia yang mengatakan sudah dipalsukan, sudah diselewengkan, tapi dia minta pembuktian. Ini lucu sekali teman-teman sekalian. Mari kita melihat perdebatan berikutnya. Siapa? Pasti ahli Siapa itu ahli kitab? Kapan itu diselewengkan? Nah, tahun sekarang berapa? apa? Di mana? Oke, baik. Tahun berapa? Dengar. Di mana? Tunjukkan literatur satu yang nama mengatakan kepada demikian. saya. Ini saya tidak Ketika hanya ingin Musa mengklaim. meninggal, Anda hanya klaim saja. Tunjukkan literatur mana yang ketika mengatakan Nabi Musa meninggal, Pentateuch itu sudah diselewengkan. tunjukkan kepada Atau saya Injil itu siapa sudah yang diselewengkan. menerima Torah dari Nabi Musa. Silakan Pak, beban pembuktian ada di Anda. Beban Karena Anda pembuktiannya itu mengatakan ada ini sudah pada diselewengkan. Anda. Oh, Kalau tidak. Anda Yang tidak bisa menuduhkan sampean, yang membuktikan menuduhkan Ustaz Zaman, bahwa ada bahwa ini oknum yang sudah menerima Torah palsu, dari Musa, sudah diselewengkan. Nah, berarti sekarang kitab yang buktikan. Anda terima Nggak bukan bisa. kitab Nabi Anda Musa. harus membuktikan siapa yang menyelewengkan. Anda Di harus mana membuktikan itu, tahun ada berapa. orang yang menuduhkan menerima sampean, kitab Torah yang menuduh Anda kok dari saya Musa. membuktikan. Ini kacau dong. Gak bisa begitu. Bukan Nggak bisa. kacau. Iya, terima kasih. Ini sangat sengit sekali battle kali ini ya. Dan ini bisa menjadi ibroh juga pelajaran bagi kita yang menyimak bagaimana pembuktian itu harusnya berlaku begitu. Karena begini, aku nyampein dulu sesuatu, harus ada objektivitas di sini. Dalam asas hukum itu ada namanya actori incombit, onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, berakhir dengan perdebatan sengit di mana saling meminta pembuktian ya. Teman-teman sekalian, moderator tadi katakan bahwa seharusnya Ustadz Juma yang memberikan pembuktian karena yang memberikan dalil ya bahwa Alkitab itu ya, Taurat dan Injil sudah diselewengkan ya. Lalu dengan ditanyakan kepada dia siapa yang menyelewengkan, di mana, tahun berapa, seharusnya Ustadz Juma yang memberikan pembuktian, bukan justru menanyakan kepada Pak Albert. Kan Pak Albert kan yakin ya kalau kitab Taurat Musa dan kitab Injil itu juga udah benar, 100% firman Tuhan, kami imani dengan itu, kami hidup siang dan malam dengan firman itu. Ya, kami percaya dengan hal itu. Nah, sekarang kan yang menuduhkan adalah Ustadz Juma dan juga ustadz-ustadz yang lain, para umat muslim yang lain juga ya, yang menuduhkan sudah dipalsukan, sudah diselewengkan, sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Seperti ya ayat Al-Quran yang Pak Juma bacakan tadi, bahwa itu tidak lagi dibenarkan, tidak lagi ditemukan kitab asli daripada Nabi Musa dan juga dari Isa, katanya Yesus Kristus, tidak ditemukan lagi karena sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia. Nah, sekarang kami tanya ya, Pak Albert tanya, silakan buktikan di mana, siapa yang merubah-rubah. Tadi
bukti pertama, Ustadz Juma katakan bahwasanya dia tidak punya ilmu sampai di sana, tidak punya pengetahuan sampai di sana. Nah, bagaimana Anda mengklaim bahwa kitab seseorang, kitab agama lain sudah dipalsukan, sudah diselewengkan, sementara Anda tidak bisa membuktikan tentang keasliannya? Anda katakan bahwa kitab Musa dirubah-rubah, sementara ketika ditanya kepada Anda pembuktiannya, Anda tidak bisa buktikan. Makanya dalam asas hukum, ya, itu Anda akan ditanyain sampai keok, ya. Anda harus bisa memberikan dalil, ya. Misalnya Anda katakan, oh ini emas palsu. Bagaimana Anda membuktikan emas palsu? Maka Anda harus bisa menunjukkan emas asli. Demikian juga kalau sudah diselewengkan ayat-ayat kitab suci orang Kristen, Anda harus bisa membuktikan ayat-ayat yang originalnya, ayat-ayat yang aslinya, gitu. Justru Anda menuduhkan kepada membebankan kepada Pak Albert untuk membuktikan. Nah, ngapain dia buktikan? Dia juga membuktikan Anda tidak percaya, Pak Ustadz, ya. Jadi ini lucu sekali teman-teman sekalian, dan kita berkesimpulan dengan apa yang disampaikan oleh moderator. Seharusnya Ustadz Juma memberikan yang namanya pembuktian, karena yang mendalilkan adalah Ustadz Juma. Tapi ya begini sudah teman-teman sekalian, yang suka mengklaim, suka menghakimi, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tuduhannya, ya. Jadi kalau di proses hukum teman-teman sekalian, dia yang akan dimasukkan dalam penjara, dia yang akan dihukum, ya, karena dia menuduh, dia memfitnah orang, tapi dia tidak bisa membuktikan, gitu ya. Misalnya dia udah mencuri ini, ya, tapi ditanya di mana dia curinya, mana buktinya, mana fotonya, mana itunya, mungkin bukti-bukti yang kelihatan di situ yang bisa diambil oleh polisi sebagai alat bukti dan mereka menangkap orang tersebut. Kalau tidak ada, maka Anda sudah berbohong, Anda sudah memfitnah orang lain, maka Anda yang akan diproses oleh polisi, ya. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya video ini boleh memberkati teman-teman semua, menambah wawasan, dan nantikan kami di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.